Pemirsa, Dirga Saputra, seorang pria asal Lubuk, Pakam, Sumatera Utara, tergerak untuk melestarikan kebudayaan Tionghoa. Nah, uniknya ia mahir memainkan berbagai alat musik pukul hingga tiup yang biasanya dimainkan saat ada acara kebudayaan Tionghoa. Di tengah kemahirannya, ternyata dia adalah seorang penyandang disabilitas. Dan untuk mengetahui seperti apa sosoknya, kita telah terhubung langsung bersama dengan Pak Dirga melalui sambungan Zoom. Kita langsung sapa narasumber kita, pemirsa. Selamat siang, Pak Dirga. Apa kabar? Baik, selamat siang. Baik, kita langsung saja berdiskusi. Sebelumnya kita mengapresiasi dulu nih apa yang telah dilakukan Pak Dirga karena sangat menginspirasi pemirsa di rumah tentunya. Di tengah keterbatasan Pak Dirga dalam bermobilisasi, tapi Pak Dirga tetap ingin berdaya, tetap ingin berkarya menjadi seorang seniman. Nah, boleh diceritakan Pak Dirga apa yang membuat Pak Dirga tetap mau berkarya ya, menjadi seorang musisi Pak Dirga di tengah keterbatasan yang ada di dalam diri Pak Dirga? Pertama ya karena hobi ya Pak ya. Hobi saya di bidang seni seperti tarian. Dulu saya kena sakit ini dari tarian breakdance. Oke. Nah, jatuh terduduk kena saraf tulang belakang. Itu dari seni tarian kan. Karena hobi saya kan bagian seni. Ya, sekarang ya pekerjaan saya di bidang seni juga, kasih seni budaya ini. Oke, jadi awal mulanya memang juga sudah menyukai seni ya, karena disebutkan tadi Pak Dirga awalnya suka seni tari ya, break dance begitu, tarian modern. Tari, musik semua hobi, bagian seni hobi kita. Lalu yang menarik, jadi pada tahun 84 itu kan lagi marah-marahnya tarian break dance. Iya. Jadi kecelakaannya saya jatuh terduduk waktu itu. Oke. Jadi setelah dicek kan ternyata saraf tulang punggung saya terjepit. Jadi sampai sekarang berjalan sekitar 38 tahun saya mengalami cacat gini. Jadi sekarang mata pencaharian saya di bidang seni juga loh. Jadi seperti keadaan acara Kemalangan itulah pekerjaan saya. Saya di bidang musiknya loh. Oke. Ini ada yang menarik Pak Dirga karena kan Pak Dirga menyukai bidang seni modern ya, karena breakdance itu biasanya tarian yang lebih kekinian. Nah, di satu sisi Pak Dirga lebih menyukai saat ini kesenian-kesenian tradisional seperti alat musik tradisional Tionghoa. Nah, apa yang membuat Pak Dirga tergerak untuk memainkan alat-alat musik tradisional? Dan apa saja alat-alat musiknya, Pak? Yang bikin saya tergerak kan ya mungkin karena seni budaya ya, karena seni budaya jarang dimainkan oleh generasi anak muda sekarang ini. Jadi alat-alat musik yang bisa saya mainkan seperti kecapi, trompet, satu lagi biola lah. Dan ini merupakan mata pencaharian saya loh hari-harinya gitu. Oke. Jadi karena di tempat Bapak saat ini jarang ada yang memainkannya, terutama anak-anak muda ya, yang jarang juga melirik alat-alat musik tradisional. Karena sebagian besar anak-anak muda zaman now begitu, mereka lebih menyukai alat-alat musik yang kekinian seperti EDM misalkan, electronic dance music. Mereka mungkin lebih menyukai alat-alat musik seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana Pak Dirga pencapaian Pak Dirga dan sudah pentas di mana saja dengan alat-alat musik tradisional Tionghoa? Kalau mengenai pentas, kita nggak ada pentas ya Pak ya. Kita kalau ada acara adat, kalau kita dipanggil kita tampil loh. Atau ada acara Kemalangan, kita dipanggil, kita tampil gitu aja. Jadi nggak ada grup-grupnya kita. Oke. Istilahnya pekerjaan panggilan lah, dipanggil kita kadang ada kan kerja gitu. Oke, jadi kalau ada acara-acara tradisional tertentu ya dari etnis Tionghoa, baru Pak Dirga tergerak untuk bermain di sana. Nah, gitu loh.
Oke. Kita kadang sekali-sekali juga. Nah, saya dengar Pak Dirga dengan aksi yang Pak Dirga lakukan yaitu melestarikan ya alat-alat musik tradisional Tionghoa, Pak Dirga juga mendapatkan penghargaan dari Pemprov Sumatera Utara. Boleh diceritakan Pak, ini bagaimana perjalanannya sehingga Pak Dirga bisa menerima penghargaan tersebut? Mungkin karena jalannya waktu kan, dari awal dari tahun 80-an kan, saya udah main alat musik ini. Jadi mungkin karena itulah saya dapat penghargaan dari Pemkab, mungkin karena itulah. Baik, saya dengar Pak Dirga juga. Mungkin itu aja tuh. Baik, saya dengar Pak Dirga juga berlatih agar bisa mahir dalam memainkan alat musik tradisional etnis Tionghoa ini dengan otodidak atau belajar sendiri. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah penasaran nih, sebenarnya seperti apa proses kreatif atau proses latihan dari Pak Dirga di rumah. Tapi jangan dibahas dulu Pak Dirga karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama seseorang yang sangat inspiratif sekali. Seorang penyandang disabilitas namun tergerak untuk melestarikan seniman alat musik tradisional Tionghoa bersama dengan Pak Dirga. Pak Dirga, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Pak Dirga berlatih sendiri ya atau otodidak untuk bisa mahir dalam memainkan berbagai alat musik tradisional etnis Tionghoa seperti yang Pak Dirga tadi sudah sebutkan, ada trompet, kemudian ada biola khas etnik Tionghoa dan juga ada kuceng juga. Ini kan ada banyak nih Pak jenis-jenis alat musiknya dan Bapak Dirga juga berlatih sendiri di rumah. Bagaimana proses kreatif Pak Dirga agar bisa mahir memainkan berbagai jenis alat musik itu sendiri Pak Dirga? Ya, ini kita latihan sendiri Pak. Ya pertama-tama kita dikasih gimana ya istilahnya petunjuk-petunjuk dari ada kawan yang beri kita jalan kan, kayak gimana cara belajarnya. Setelah itu ya kita tekun belajar sendiri. Belajar sendiri sampai ikut-ikut ya kegiatan-kegiatan adat kemalangan. Ya lama-lama ya seperti inilah kejadian. Oke, alat musik apa yang paling sulit, yang paling susah untuk dimainkan Pak? Nah kalau ini apa? Biola ya yang sedang di layar kita saat ini? Trompet. Oh, trompet yang paling susah dimainkan. Oke. Trompet. Kedua ya biola, ketiga kecapi lah. Kecapi memang banyak senarnya Pak, tapi gampang diperhatikan. Sedangkan biola talinya cuma dua, tapi itu sulit dikuasai Pak. Kalau mengenai trompet, ya yang paling sulit kita mengatur pernapasannya. Oke, jadi mengatur pernapasan agar bisa iramanya sesuai ya. Ini yang menjadi sebuah tantangan bagi Pak Dirga. Sejauh ini Pak Dirga, apakah masih banyak acara-acara tradisional yang mengundang Pak Dirga untuk bermain di sana, Pak Dirga? Ada. Ada permain, ada undang-undang untuk ikut pentas ini ada. Termasuk sering lah. Oke, biasanya dalam sering di acara kemalangan. Oke, baik. Dalam 1 bulan biasanya ada berapa kali Pak untuk pentas di acara-acara kemalangan atau acara-acara lainnya yang ada kaitannya erat dengan etnis Tionghoa? Ini nggak bisa ditentukan Pak. Kadang bisa sekitar dalam 1 bulan bisa 20 kali. Rata-rata bisa dikatakan 15 kali lah Pak, rata-rata. Itu kebanyakan di acara kemalangan Pak. Kalau untuk acara adat di wihara, itu pas bulan kita ini, bulan 7, ini termasuk bulan 7 orang kita Tionghoa,
ibaratnya bagi orang kita Jawa, bulan Suro gitu, Pak. Jadi pas bulan 7 gini, acara adat di wihara sering dilaksanakan. Itu pas bulan-bulan 7 gini, bulan Suro lah termasuk itu bagi orang kita Tionghoa. Nah, itu banyak diadakan di wihara-wihara. Selain dari itu, kita lebih banyak kegiatan di Kemalangan. Ada panggilan, hadir kan. Baik. Itu jadi mata pencaharian kita lah, Pak. Oke, jadi masih sering diundang ya di wihara maupun di acara-acara Kemalangan. Nah, saya ingin membahas sedikit di acara-acara Kemalangan yang erat dengan etnis Tionghoa. Biasanya alat musik apa yang paling sering dimainkan di acara-acara Kemalangan dan apakah alat musik tersebut juga memiliki tujuan tersendiri, tujuan khusus? Karena biasanya di setiap jenis alat musik ini ada tujuan masing-masing, Pak Dirga. Ada. Yang sering kita mainkan di acara kematian, Kemalangan, yaitu biola dan trompet. Terus kalau pada acara kita kan ada istilahnya 7 harian. Kalau acara 7 harian kita baru gabung masuk ke ketapinya. Itu ketapi biasa dipakai pada acara hari ke-7 gitu. Tujuannya itu untuk apa, Pak? Apakah sebagai pelengkap saja dalam sebuah acara atau sebetulnya lebih dari itu? Ada unsur penghiburan di dalamnya, Pak Dirga? Itu kalau penghiburannya termasuk, enggak lah Pak. Itu ada, memang harus diadakan dalam acara adat itu, terutama trompetnya Pak. Oke, jadi memang sudah. Apalagi kan kalau misalnya bagi kita suku Batak gitu, acaranya kan total gitu kan. Kita juga hampir termasuk sama. Kita apalagi orang yang udah meninggal di usia 60 ke atas, itu seharusnya diwajibkan untuk pakai trompet. Oke. Erat hubungannya dengan acara adat ini itu. Kenapa harus menggunakan alat musik trompet, Pak Dirga? Itu seharusnya ada, tapi kadang kan kita tinggal segi ekonomi dari tuan rumahnya juga, kan gitu loh. Kalau misalnya tuan rumahnya, maaf kata, dari finansialnya agak kurang, kadang memang nggak dipergunakan. Kalau harus, seharusnya sih harus, memang. Tapi ya diceritakan balik lagi tergantung finansial si yang mengalami kemalangan atau yang mengalami kemalangan itu. Sanggup dia melakukan atau tidak, mengundangnya atau tidak. Oke, jadi ini tidak saklek ya atau tidak harus menggunakan trompet, tergantung kembali lagi ke si customer atau tuan rumahnya apakah ingin menggunakan trompet atau tidak. Jadi tidak harus ada ya trompet ketika ada acara Kemalangan. Seharusnya kalau di usia termasuk menjelang siang, menjelang senja kan, 60 ke atas gitu Pak, seharusnya sih harus ada gitu. Oke, tujuannya apa Pak? Apakah memang ada ritual tertentukah yang memang harus ada dalam etnis Tionghoa, alat jenis musik trompet tersebut, atau sebetulnya ya memang sudah aturan atau SOP dari ritual adat etnis Tionghoa? Enggak, diwajibkan, seharusnya diwajibkan. Seharusnya diwajibkan kalau udah yang meninggal itu udah menjelang usia tua gitu Pak. Oke, berarti memang diwajibkan ya. Baik, terakhir Pak Dirga, apa pesan Pak Dirga agar masyarakat luas dan juga pemirsa yang sedang menonton diskusi kita hari ini bisa mempunyai atau memiliki semangat yang sama seperti Pak Dirga, agar di tengah keterbatasan kita, di tengah kesulitan kita, kita tetap bisa berdaya dan kita tetap mampu berkarya, Pak Dirga? Nah itu kalau menurut saya kan, kita walaupun ada kekurangan, selagi masih bisa usaha, kita harus usaha. Itu prinsip saya pribadi. Saya harap kan teman-teman semua, ya terutama yang di Fabel gini kan,
Jangan putus asa, jangan minder. Apa yang bisa kita lakukan. Terutama untuk diri kita sendiri gitu, Pak. Iya. Baik. Terima kasih Pak Dirga. Kita harapkan pemirsa yang sedang menonton diskusi kita hari ini bisa mendapatkan inspirasi bahwa keterbatasan bukan menjadi batasan agar kita tetap bisa berdaya dan juga berkarya. Terima kasih Pak Dirga telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Dirga. Salam sehat. Dan pemirsa, berikut ini perakiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, esok hari kami akan kembali tentunya dengan berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tayangan kami hari ini bisa kembali Anda saksikan di akun YouTube dan Instagram kami di Daai Magazine. Akhir kata, saya Andrew Pakpahan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.